Perkenalkan, nama saya Fajar Tamape dari kelas Tek R3119 dengan NPM 19313013. Saya akan menjelaskan tentang community antena television atau kabel television. Ya, TIU dalam bab ini adalah untuk mengetahui sejarah CATV, sistem kabel pada CATV, lapisan pada CATV. TIK dalam bab ini adalah menjelaskan tentang sejarah dari CATV dan juga evolusi CATV. Sebagian besar diskusi berkaitan dengan sistem dan lapisan pada CATV. Kita juga membutuhkan sinyal transmisi digital dari CATV. Tujuan bab ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dengan perkembangan CATV dan juga penerapan sistemnya. Ya, tujuan dan ruang lingkup. Ruangan utama televisi antena komunitas CATV adalah hiburan. Sejak awal 1990-an, CATV telah mengambil beberapa dimensi baru. Ini adalah broadband medium menyediakan hingga hampir 1 GHz bandwidth di lokasi pelanggan. Ini awalnya sistem searah dari titik asal yang kita sebut dengan head to hand menuju tempat pelanggan, menyediakan dari 20 hingga sekitar 100 saluran televisi. Head-to-hand CATV menyisipkan sinyal ke dalam sistem transmisinya untuk pengiriman ke rumah dan kantor. Dari stasiun lokal, satelit, microwave, lounge, dan program yang dibuat secara lokal. Dalam konfigurasi yang lebih lama, sistem transmisi terdiri dari kabel koaksial dan dengan penguat wideband yang berada pada jarak seragam. Konfigurasi terkini terdiri dari batang surat optik, head-hand, feeding, hingga sub yang mengubah format sinyal menjadi kabel koaksial tradisional untuk jarak 1 mil terakhir atau 100 kaki terakhir. Ya, CATV memiliki kemampuan menjadi sistem 2 arah dan banyak operator CATV yang menerapkan kemampuan tersebut. Pita CATV sebenarnya adalah pita frekuensi radio dengan topping sekitar 1000 MHz atau 1 juta ke bawah. Dalam hal ini, sinyal radio, misalnya saluran TV, diangkut dalam media kabel koaksial. Apa yang mungkin dilakukan operator CATV adalah menggunakan pita dari 50 MHz ke 1 GHz untuk transmisi keluar dari head-to-hand untuk saluran TV dan layanan lain, dan pita dari sekitar 5 MHz hingga 50 MHz untuk digunakan dari pengguna kembali ke head-to-hand. Dalam bab ini kami akan menjelaskan CATV konvensional dan konsep super trans termasuk sistem HFC atau hybrid fiber coax. Kami akan melibatkan pembaca dengan penguat wideband bersama-sama dan gangguan khusus yang kami harapkan akan hadapi dalam sistem CATV. Ya, evolusi CATV. Evolusi yang pertama kali terjadi pada tahun 1948 dengan masalah di daerah pinggiran yang lebih akut dengan periode itu. Dengan daerah pinggiran kami berarti daerah dengan jangkauan sinyal yang buruk atau sedikit. Beberapa pengguna TV di daerah pinggiran menemukan bahwa jika mereka menaikkan antena mereka cukup tinggi dengan meningkatkan karakteristik antena, gambar yang bagus dapat diterima. Para pengguna ini iri dengan lingkungannya. Beberapa dari orang-orang yang terbiasa dengan transmisi sinyal RF menggunakan pembagi sinyal sehingga tetangga mereka dapat berbagi layanan gambar yang sangat baik. Konsep ini diilustrasikan pada gambar 17.2. Ya, ini gambarnya. Kemudian penjelasannya sebagai berikut. Kemudian seseorang mendapat ide cemerlang untuk memperkuat sinyal sebelum membelah. Sekarang beberapa masalah nyata muncul. Amplifier satu saluran bekerja dengan baik, tetapi dua saluran dari dua antena dengan penggabungan sinyal menjadi sulit. Kami telah mulai memasuki dunia penguat broadband. Di antara gangguan yang kita harapkan dari penguat broadband dan saluran transmisi yang tersambung atau kabel koaksial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah respon frekuensi buruk. Beberapa bagian dari band yang diterima memiliki level yang lebih rendah daripada bagian lainnya. Ini khususnya benar ketika frekuensinya meningkat. Dengan kata lain, ada distorsi amplitudo yang cukup parah. Dengan demikian, pemerataan jadi perlu.
Pencampuran dua atau lebih sinyal RF dalam sistem menyebabkan produk intermodulasi dan ketukan atau harmonik yang menurunkan penerimaan. Ketika sinyal TV ini membawa modulasi, produk modulasi selang XM menurunkan atau mengganggu penerimaan. Ya, selanjutnya tata letak sistem awal. Pada gambar 17.1 kami menunjukkan sistem CATV awal atau sekitar tahun 1968. Keran dan skrup atau pemisahan daya tidak diperlihatkan. Sistem ini disediakan dari 5 hingga 12 saluran TV. Sistem microwave loss mungkin membawa saluran dari kota-kota yang jauh. Kami memiliki pengalaman langsung dari sistem Atlantic City NJ di mana saluran dibawa oleh microwave dari Philadelphia dan New York City. Sistem 12 saluran diturunkan dan ditempati seluruh pita VHF yang ditugaskan ketika stasiun TV UHF mulai muncul masalah baru untuk operator CATV. Sudah menjadi kewajiban operator itu menjadi bandwidth sesempit mungkin. Salah satu pendekatan adalah mengubah saluran UHF menjadi alokasi saluran VHF yang kosong di head-to-hand. Penerapan sistem dan tindakan kinerja tinjauan umum. Head-to-hand CATV menempatkan beberapa TV dan FM dari 30 hingga 125 pada saluran kabel koaksial broadband dan sistem distribusi. Tujuannya adalah untuk memberikan rasio signal to noise 45 sampai dengan 45 dB pada perangkat TV pelanggan. Dari bab-bab sebelumnya kami akan mengharapkan gangguan seperti akumulasi, kebisingan thermal dan intermodulasi. Kami menemukan bahwa teknisi CATV menggunakan istilah bit-to-min intermodulation atau IM produk. Misalnya ada distorsi 3 ketukan yang didefinisikan oleh Grant sebagai sinyal palsu yang dihasilkan ketika 3 atau lebih operator melewati sirkuit non-linear. Sinyal palsu adalah produk penjumlahan dan perbedaan dari ketiga operator, kadang-kadang disebut sebagai ketukan. Distorsi 3 ketukan dihitung sebagai penambahan tegangan. dBmF dan penerapannya. Kami mendefinisikan 0 dBmF sebagai 1 mF pada 75 impedansi. Perhatikan bahwa 75 adalah impedansi standar CATV, kabel koaksial dan TV. Ya, kebisingan panas dalam sistem CATV. Kita ingat dari bagian 333 bahwa kebisingan thermal adalah kebisingan yang paling umum dijumpai dalam sistem telekomunikasi. Dalam kebanyakan kasus itu adalah noise thermal yang menetapkan sensitivitas suatu sistem batas operasi terendah. Dalam hal sistem CATV, tingkat kebisingan terendah yang diizinkan ditentukan oleh tingkat kebisingan thermal di terminal keluaran antena pada input pengulang atau penguat atau pada perangkat TV pelanggan tanpa menghasilkan gambar bersalju. Pertimbangan yang berikut mengingat kita berada di domain tegangan. Setiap resistor atau sumber yang terlihat resistif terhadap pita frekuensi termasuk antena, amplifier, dan kabel koaksial jangka pangsil menghasilkan noise thermal. Dalam kasus resistor, tingkat kebisingan thermal dapat dihitung berdasarkan gambar 17.3. Ya, ini gambarnya resistor merangkaiannya. Rasio signal to noise versus carrier to noise ratio dalam sistem CATV. Nilai untuk SN harus dibandingkan dengan diperoleh Organisasi Studi Alokasi Televisi atau TASO dan dipublikasikan dalam laporan mereka ke FCCAS pada tahun 1959. Peringkat mereka dikoreksi untuk bandwidth 4 MHz bukan 6 MHz bandwidth yang digunakan sebelumnya. Ditunjukkan pada bagian 16.2 ya, saya tidak tahu juga gambarnya seperti apa itu. Setelah tingkat kebisingan yang dapat ditoleransi ditentukan, tingkat yang diperlukan dalam sistem CATV dapat ditentukan. Jika S atau N yang diinginkan telah ditetapkan pada 43 dB pada perangkat TV pelanggan, level sinyal minimum yang diperlukan pada amplifier pertama adalah negatif 9 dBmF plus 43 dB atau D 16 dBmF dengan mempertimbangkan noise thermal saja.
Level aktual akan sedikit lebih tinggi karena noise yang dihasilkan oleh amplifier berikutnya dalam kasket. Telah ditemukan bahwa gain optimal dari amplifier CATV adalah sekitar 22 dB. Masalah modulasi silang atau XM. XM adalah bentuk distorsi tingkat ketiga yang sangat khas pada sistem broadband multi-carrier. Ini bervariasi dengan tingkat operasi penguat yang dimaksud dan jumlah saluran TV yang diangkut. XM berasal dari spesifikasi pabrikan amplifier. Pabrikan akan menentukan nilai untuk SM dalam dB untuk beberapa jumlah saluran dan untuk tingkat tertentu. Level dalam spesifikasi mungkin bukan level operasi dari sistem tertentu. Ya, ini adalah sistem perhitungan dari XM, modul silang XM. Selanjutnya adalah keuntungan dan level untuk amplifier CATV. Keuntungan dan tingkat sistem pengumuman sengaja lebih tinggi. Ini adalah bagian dari sistem yang melayani pelanggan melalui PDAM. Keran ini pasif dan menarik daya. Menjalankan sistem pengumuman di tingkat yang lebih tinggi meningkatkan efisiensi keran. Karena amplifier feeder beroperasi pada gain yang lebih tinggi. Dengan level yang lebih tinggi, jumlah amplifier ini dalam kasket harus sangat terbatas untuk memenuhi persyaratan CATV dan modulasi silang pada pengguna akhir. Selanjutnya, sistem kabel koaksial mendasari. Kabel koaksial yang digunakan di pabrik CATV memiliki evidensi karakteristik nominal 75. Kurva respon khas untuk kabel tersebut adalah 7:8 in dieelektrik udara diilustrasikan pada gambar 17.5. Respon frekuensi kabel koaksial disebut lead dalam industri CATV. Ini tentu saja mengacu pada peningkatan kerugian secara eksponensial karena frekuensi meningkat. Ya, ini adalah gambarnya, yaitu keran keketuk mirip dengan kopler arah. Ini adalah perangkat yang dimasukkan ke dalam kabel koaksial yang mengalihkan sejumlah energi RF-nya ke satu atau lebih output keran untuk tujuan memasukkan sinyal TV ke kabel drop pelanggan. Keseimbangan sisa energi sinyal diteruskan ke sistem distribusi keran atau penguat distribusi berikutnya. Konsep keran dan sistem distribusi terkait ditunjukkan pada gambar 17.6. Ya, ini gambarnya. Ya, selanjutnya adalah sistem hybrid fiber coax atau HFC. Keuntungan berikut bertambah dengan mengganti sistem terang kabel koaksial dengan strat optik. Mengurangi jumlah penguat yang dibutuhkan per unit jarak untuk mencapai pelanggan terjauh. Selanjutnya adalah menghasilkan peningkatan CN dan mengurangi level CTP dan XM. Juga menghasilkan meningkatkan keandalan, yaitu dengan mengurangi jumlah kekompanan aktif. Memiliki potensi untuk memperluas area penyajian CATV tertentu. Satu kelemahannya adalah bahwa tautan serat kedua harus dipasang untuk arah sebaliknya atau suatu bentuk PDM diperlukan ketika operasi dua arah diperlukan dan atau untuk sistem manajemen CATV. Konsep tersebut diilustrasikan pada gambar 17.7, gambar 17.8, menunjukkan sistem HFC di mana tidak ada lebih dari 3 amplifier secara bersamaan untuk mencapai setiap keran pelanggan. Juga diperhatikan bahwa dengan tata letak sistem ini tidak mungkin ada kegagalan katastrofik untuk kehilangan amplifier hanya 1/16 dari sistem yang terpengaruh dalam skenario terburuk. Dengan hilangnya tautan serat, kasus terburuk adalah 1/6 dari sistem. Ya, ini adalah merupakan desain dari bagian serat optik sistem HFC. Oke, next. Iya, masih gambar juga ternyata.
Ya, selanjutnya adalah transmisi digital dari sinyal CATV. Ada dua pendekatan untuk mentransmisikan sinyal digital TV audio dan video. Mengangkut video mentah tidak terkompresi atau tidak terkompresi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang sebagian digerakkan oleh aplikasi. Misalnya jika tujuan adalah digital ke tempat tinggal atau kantor, TV terkompresi mungkin yang paling menguntungkan. Transmisi video yang tidak terkompresi di batang CATV. Salah satu contoh adalah skema sistem video ADC yang menggunakan laju sampling 13,524 kali 106 sampel per detik. Salah satu alternatif adalah sistem 8 bit, yang lain adalah sistem 10 bit. Bitrate setara dengan yang dihasilkan masing-masing adalah 108,195 megapiksel dan 135,24 megapiksel apa megabyte ini. Saluran audio 20 kHz, sampel pada 41.880 sampel per detik dengan menggunakan PCM 16 bit. Bitrate yang dihasilkan adalah 2,68 Mbps untuk 4 saluran radio atau quadraphonic. Ya, selanjutnya adalah kompresi video. Kompresi MPEG banyak digunakan saat ini. Tingkat bit garis umum untuk MPEG adalah 1,544 Mbps, mengizinkan 1 bit per hertz, bandwidth, modulasi BPSK, dan Gaussian roll-off 1,4 sinyal TF 1,544 Mbps dan dapat diangkut secara efektif dalam bandwidth 2 MHz. Tentu saja sistem kabel koaksial 1000 MHz berada dalam kondisi modern. Kami memilih 6 MHz karena ini adalah bandwidth RF saat ini yang ditetapkan untuk saluran TV NTSC. Selanjutnya adalah sistem CATV 2 cara. Ya, ini pendahuluannya adalah sebuah gambar. Ya, dari gambar 17 menunjukkan tata letak menguat hipotesis sistem distribusi CATV untuk operasi dua arah. Dalam alahiril penguat broadband menuju keluar ke bawah dan keluar kabel distribusi. Dalam arah hulu penguat broadband menunjuk ke dalam arah head-end dan semua noise thermal terakumulasi dan terkonsentrasi di head-end. Ya, selanjutnya adalah kebisingan ingress. Sumber kebisingan ini khusus untuk sistem CATV. Pada dasarnya berasal dari kediaman atau kantor set YF Yamaha System. Ya, ini adalah kontributor suara hulu lainnya. Berikut ini adalah kontributor kebisingan tambahan untuk jalur hulu. Kebisingan intensitas relatif atau RIN yang dikontribusikan oleh laser jalur balik sampel optik. Distorsi intermodulasi disumbangkan oleh penguat broadband dan laser jalur balik dalam detektor optik head-to-hand. Multi refleksi di dalam pabrik HFC Bird Noise. Ya, dua suara cara dan data di atas sistem CATV berdasarkan DOCSIS 2.0 spesifikasi. Data umum melalui spesifikasi antarmuka. Layanan DOCSIS adalah sekumpulan spesifikasi yang memungkinkan sistem CATV memiliki kemampuan dua arah suara, data, dan televisi, jenis siaran di hilir, dan data dan suara di hulu. Ya, ini adalah sebuah gambar. Ya, dari tabel 17.2 menghubungkan DOCSIS 2.0 dengan model referensi OSI 7 lapis. Tumbuhan fisik itu sendiri sering disebut lapisan 0. Jaringan CATV asli seluruhnya didasarkan pada sistem pengiriman sinyal kabel koaksial 75.
Setelah teknologi kabel serat optik matang, satu aplikasi yang sangat baik adalah menggunakan kabel serat optik untuk membawa spektrum sinyal CATV dari HTN ke mode pertama dengan serat optik. Sejumlah keuntungan didapat dari konversi ini diantaranya adalah peningkatan kualitas sinyal pada pengguna akhir karena penguat kabel koaksial berkurang bersamaan. Terus peningkatan keandalan untuk ketersediaan area jangkauan lebih luas. Ya, adalah selanjutnya lapisan 1 atau lapisan fisik. Lapisan fisik menentukan antarmuka ke media transmisi dan menjelaskan metode transmisi sinyal. Lapisan 2, lapisan data link terdiri dari dua supplier, yaitu kontrol akses media dan IEE. Sublapisan MAC, selain fungsi MAC konvensional, menyediakan mekanisme tambahan yang diperlukan untuk berbagi kabel. Ini termasuk mulai untuk mengkompensasi kehilangan kabel yang berbeda sehingga CMTS menerima semua sinyal CM pada tingkat yang sama, mulai untuk mengkompensasi keterlambatan kabel yang berbeda. Lapisan 3 dan di atas, standar protokol TCP/IP digunakan untuk lapisan jaringan ke atas. Ini memastikan kompatibilitas internet melalui jaringan kabel. Rencana frekuensi sub-split atau diperpanjangkan. Mayoritas sistem CATV khususnya di Amerika Utara ditingkatkan ke operasi sub-split 5-30 MHz, extend sub-split 5-42 MHz. Skenario ini mewakili desain khusus kasus terburuk dalam hal kebisingan masuknya dan ketersediaan bandwidth saluran balik hulu. Di masa depan, ketersediaan tanaman kabel mid-split atau high-split akan memungkinkan lapisan fisik dengan kinerja yang ditingkatkan. Informasi umum lainnya adalah penggunaan kembali dan juga batasan jarak kabel. Penggunaan kembali adalah frekuensi. Asumsi dibuat bahwa trafik kabel koaksial untuk setiap area layanan akan dapat menggunakan seluruh bandwidth balik 5-30 atau 5-40 MHz. Batasan jarak kabel yaitu cakupan jarak sistem dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti teknologi serat optik yang digunakan dan topologi distribusi kabel koaksial. Ya, dari kesimpulannya kita dapat menyimpulkan dalam bab ini kita dapat mempelajari CATV. Sebagian yang dipelajari adalah mengenai sejarah CATV, evolusi CATV, dan lain-lain. Untuk transmisi digital dari sinyal CATV kita juga memerlukan beberapa pendekatan, misalnya mengangkut video mentah, tidak terkompresi atau video terkonversi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang sebagian digerakkan oleh aplikasi. Ya, mungkin itu saja. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.